Litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam arti yang luas, litosfer juga berarti seluruh bagian padat yang ada di bumi, termasuk intinya. Struktur padat di bumi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kerak bumi yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, kerak benua, yaitu kerak bumi yang berada di daratan. Yang kedua, kerak samudra, yaitu kerak bumi yang berada di dalam laut. Untuk kerak bumi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua membentuk daratan yang luas dengan ketebalan sekitar 35-70 km. Sedangkan kerak samudra lebih tipis, yaitu sekitar 5-7 km dan tertutup oleh air. Sementara itu, batuan penyusun kulit bumi terbagi menjadi 3 golongan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena pendinginan magma pijar menjadi padat. Berdasarkan tempat pendinginannya, batuan beku dibedakan menjadi 3, batuan beku dalam, batuan beku gang atau korok, dan batuan beku luar. Batuan beku yang mengalami pelapukan akan dibawa oleh air, angin, atau es dan diendapkan ke tempat yang lain. Hasil endapan inilah yang disebut sebagai batuan sedimen. Sedangkan batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk karena adanya suhu magma yang tinggi atau tekanan yang disebabkan oleh endapan-endapan yang sangat tebal. Struktur yang kedua yaitu mantel bumi yang terbagi menjadi 2, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Struktur padat di bumi yang ketiga yaitu inti bumi yang juga terbagi menjadi 2, yaitu inti luar bersifat cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat namun menyerupai padatan. Berdasarkan struktur bumi, ada 2 teori mendasar yang perlu dipelajari. Yang pertama, teori tektonik lempeng, dan yang kedua, teori gempa bumi dan gunung berapi. Yang pertama, teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tubrukan. Konvergensi atau sering disebut batas konvergen merupakan gerakan saling bertumbukan antara lempeng tektonik. Nah, sesuai dengan gambar yang kalian lihat sekarang nih, ada lempeng yang saling bertumbukan. Bisa kalian lihat dengan tanda panah yang saling berhadapan, di mana lempeng ini menuju titik yang sama. Adanya pergerakan lempeng yang saling mendekat ini akan membentuk beberapa fenomena. Di antaranya, pertama, lempeng samudra menghujam ke bawah lempeng benua dan sering disebut dengan zona penunjaman atau subduksi. Kedua, terbentuknya palung laut. Ketiga, pembekakan tepi lempeng benua yang akan membentuk deretan pergunungan. Dan keempat, terdapatnya aktivitas vulkanisme, intrusi, dan ekstrusi magma. Contohnya, rangkaian gunung api di Kepulauan Filipina sampai ke Jepang, yaitu hasil tumbukan lempeng laut Filipina, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng Eurasia. Selain di Amerika Selatan, contohnya juga terdapat di Kepulauan Indonesia, jalur pulau-pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Banda. Ketiga, contohnya pertemuan lempeng Hindia dengan lempeng Eurasia, di mana pertemuan kedua lempeng ini menghasilkan sebuah jajaran pegunungan yang terdapat di benua Asia, yaitu jalur pegunungan Himalaya. Pergerakan lempeng selanjutnya yaitu gerak divergen. Gerak divergen merupakan gerak saling menjauh antar lempeng tektonik. Nah, fenomena yang terjadi karena gerakan divergen ini diantaranya terjadinya perenggangan lempeng yang disertai dengan tumbukan di daerah lainnya, kemudian pembentukan tanggul dasar samudera atau mid-oceanic ridge di sepanjang tempat perenggangan tersebut. Terus kemudian terbentuknya aktivitas vulkanisme laut,
Dan selanjutnya aktivitas gempa. Contoh pergerakan lempeng divergen adalah pergerakan saling menjauh benua Amerika bagian selatan dengan lempeng benua Afrika yang mengakibatkan semakin lebar jarak antara kedua benua tersebut. Gerak lempeng yang ketiga adalah sesar mendatar atau transform, yaitu gerakan saling bergesekan dengan berlawanan arah antara lempeng-lempeng tektonik. Salah satu hasil dari gerak sesar mendatar ini terbentuknya patahan San Andreas di Amerika Utara. Indonesia, khususnya Pulau Sumatera, juga terdapat hasil dari gerak sesar mendatar ini, yaitu antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Nah, di mana hal ini menyebabkan terbentuknya patahan semangko yang membentang mulai dari Aceh sampai ke Teluk Semangko di Lampung. Dan kenapa dia bisa berpisah? Nah, adanya perpisahan dari lempeng-lempeng bumi ini karena adanya arus konveksi yang berada pada dalam bumi. Arus inilah yang menyebabkan pergerakan pada lempeng-lempeng yang ada di permukaan bumi. Kemudian, apa yang terjadi jika lempeng ini bergerak? Nah, ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau gempa. Yang kedua, teori gempa bumi dan gunung berapi. Gempa bumi adalah energi yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin besar dan kerusakan semakin parah. Begitu juga sebaliknya. Bumi juga melepaskan gelombang atau getaran yang merambat yang disebut gelombang seismik. Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat yang biasa disebut tsunami. Gunung berapi. Selain gempa bumi, efek dari pergerakan lempeng adalah terbentuknya gunung berapi. Gunung berapi adalah proses naiknya magma ke permukaan yang menyebabkan erupsi. Saat terjadi erupsi, magma dan material lainnya dikeluarkan melalui kawah gunung berapi. Terbagi menjadi 3, gunung api Mar, gunung api kerucut, dan gunung api perisai. Gunung api Mar berbentuk seperti danau kecil yang terjadi hanya karena letusan. Gunung api kerucut berbentuk seperti kerucut dan terjadi karena letusan dan lelehan secara bergantian. Sedangkan gunung api perisai berbentuk seperti perisai dan terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar membentuk lereng yang sangat landai. Gunung api yang sedang meletus sangat berbahaya karena dapat merusak kehidupan di permukaan bumi, seperti banjir lahar, gelombang pasang, dan awan emulsi. Namun, gunung api yang meletus juga mempunyai dampak positif, seperti menyuburkan tanah, barang tambang menjadi dekat dengan permukaan bumi, dan dapat dijadikan objek wisata karena udaranya yang sejuk. Tahukah kamu apa penyebab terjadinya gempa? Berdasarkan penyebabnya, gempa dapat dibedakan menjadi 3, gempa runtuhan, gempa vulkanik, dan gempa tektonik. Gempa runtuhan disebabkan oleh runtuhan tanah. Umumnya, gempa ini terjadi pada wilayah yang mempunyai kondisi tanah berongga, seperti pegunungan kapur atau daerah tambang. Gempa vulkanik terjadi karena meletusnya gunung api yang disebabkan oleh tekanan gas dari dalam sumbat kawah. Sedangkan gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang mengalami pelipatan atau patahan. Nah, pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini